Surveinya Kaisang mundur loh Pak, turun kayak terjun payung Pak. Survei yang mana? Kan 17% kata Burhanuddin Muhtadi itu indikator. Surveinya tinggi di Jawa Tengah itu loh. Ini ada survei lagi 0,7 Pak. Bahkan di Jakarta 1 loh Pak. Nah itu baru survei jujur. Pak, jangan ngerokok mulu Pak. Weh. Ini surveinya Kaisang mundur loh Pak, turun kayak terjun payung Pak. Survei yang mana? Kan 17% kata Burhanuddin Muhtadi itu indikator. Surveinya tinggi di Jawa Tengah itu loh. Ini ada survei lagi 0,7 Pak. Bahkan di Jakarta 1 loh Pak. Nah itu baru survei jujur. Bapak paling paham ya Pak masalah survei Pak? Ya, background saya kan dulu adalah jaga warung, jadi saya paham. Jadi itu kan berita terbaru ya. Iya. Surveinya Litbang Kompas toh, Iya. yang 1% di Jakarta. Ya saya pikir gede itu segitu. 1% tuh gede. PSI dapat berapa persen? Berarti jauh lebih rendah daripada suaranya PSI di Jakarta dong. Iya dong. Iya. Oh, berarti ya habis bagaimana ya? Menurut saya kalau survei itu jujur ya. Ketika orang ditanya mau milih Kaisang nggak, dalam hati berpikir kan, loh dia bisa apa? Apa keuntungannya buat saya nanti? Atau dia ini siapa kan gitu? Iya. Selama ini kalau ada survei tinggi pasti karena dia siapa? Yaitu karena anaknya seorang presiden. Iya. Tapi kalau ditanya dia bisa apa? Ya belum bisa apa-apa. Dia baru bisa umur 29 tapi pura-pura 30. Bila bagaimana? Iya. Ya enggak, itu kan ya gitu kan. Beda dengan di Konoha sini. Kalau misalnya umurnya 29 biar 30 di sana tuh pakai sidang emang. Di sini nggak perlu, telepon aja, clear. Jauh lebih cepat. Jadi kalau surveinya Kaisang itu misalnya orang memutuskan memilih Kaisang karena versi Burhanuddin Muhtadi itu kan 800 responden, ya mungkin 800 orang ini sekitar 136 itu memilih Kaisang. Oh. Dari 800 itu. Makanya 17% kan, kata Burhanuddin Muhtadi. Tapi apakah surveinya itu sebut saja fair? Saya tidak tahu. Karena survei itu sebenarnya tidak untuk disebar, tidak untuk diekspos, tidak untuk dipublish, kecuali untuk tujuan tertentu loh ya. Dia survei itu, survei apa adanya diberikan kepada yang membayar. Lalu kemudian membayar misalnya bilang gini, tolong publishkan yang agak gedean dikit dong. Nah, mungkin bisa saja begitu. Manipulasi berarti dong Pak? Iya, itu lembaga survei yang saya tahu ada yang seperti itu. Banyak juga yang bagus. Tapi maksud saya begini, kalau surveinya Kaisang yang pertama muncul 17%, lalu mendadak ada dua survei lainnya di daerah yang berbeda dia 1% dan di bawah 1%, nah ini jadi pertanyaan. Saya kok percaya yang terakhir itu? Karena pertama, Kaisang ini kan belum bekerja untuk memenangkan PSI. Belum. Kata orang. Tapi kata saya, Kaisang sudah kerja keras untuk memenangkan PSI. Naik suaranya jadi 1% kan? Naik 1% kan? Benar. Dari 1, berapa jadi 2,9 kalau nggak salah suara PSI ya. Iya. Tapi nggak lolos. Ya enggak kan. Ya nggak lolos karena pertama, untuk lolos kan 4% ya kalau nggak salah ya. Pertama, Kaisang sudah bekerja keras karena siapa? Partai mana yang bisa mengaku itu partainya Jokowi selain PSI? Itu karena siapa? Karena Kaisang. Ada kedekatan emosional. Kaisang itu salah satu ketua umum yang dipuji oleh ketua umum partai lainnya. Karena Kaisang itu bisa dekat banget dengan seorang presiden. Dekat sekali. Saya aja tidak mampu menyaingi Kaisang yang bisa dekat sekali dengan presiden. Yang lain, kalau ketua umum partai mau ketemu presiden itu pakai antrian, pakai Ngirim surat. prosedural, kirim surat dulu. Kaisang, anak yang umurnya baru 29 tahun itu, hanya dengan pencet satu tombol dia bisa langsung ketemu seorang presiden. Bahkan bisa makan bareng dengan presiden. Itulah kerja keras yang dilakukan seorang Kaisang terhadap partainya yaitu PSI. Untuk
PSI. Untuk PSI. Makanya kalau ada yang nyinyir bilang, Kaisang belum ada kerjanya buat PSI. Lihat dulu. Iya toh? Ada buktinya. Ada buktinya. Itulah. Kalau kemudian suaranya kecil di Jakarta, 1%, Litbang Kompas. Iya. Kemudian di Jawa Tengah, karena terlalu kecil, nggak masuk pada survei putaran 2 katanya gitu. 0,7 itu kecil banget. Ya ini berarti masyarakat sudah jujur. Mungkin masyarakat kebetulan respondennya itu waras semua. Ketika respondennya waras, maka hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Iya. Maksudnya nggak lagi ngantuk terus milih gitu loh, ya kan? Artinya apa? Kalau orang waras, ketika ingin memilih seorang kepala daerah, maka yang dipikirkan adalah, ini orang pengalamannya apa? Ini pernah ngerjain apa? Track record. Pernah jadi eksekutif di bidang apa? Kalau punya usaha, usahanya berhasil atau tidak? Kalau punya keluarga, keluarganya harmonis atau tidak? Kan ada tuh pilihan-pilihannya untuk menentukan seseorang memilih itu kan ada. Saya punya kriteria, you punya kriteria. Saya hanya akan memilih seorang gubernur kalau dia, misalnya gitu ya. Kalau saya pribadi, jelas soal ideologinya. Jelas keberpihakan kepada rakyat kecil. Dan dia bukan penjilat. Dan dia nggak cuma masuk gorong-gorong demi pencitraan, misalnya gitu. Ya mungkin ketika disurvei itu oleh Litbang Kompas ataupun di Jawa Tengah oleh IDN itu, yang disebut sebagai seorang pemilih itu, yang berhasil di-capture oleh lembaga survei itu, lagi pada segar, nalarnya lagi bagus, ya kan? Belum ketemblokan bansos, misalnya gitu. Pak, ini kan durasinya nih 4 bulan ya Pak? Sampai November. Sampai pencoblosan. Iya, bulan kan. Kan bapaknya Kaisang ini kan presiden nih di sebelah nih Pak. Wah, saya baru tahu. Iya, tapi ketika pencoblosan itu sebulan sebelumnya, bapaknya Kaisang itu sudah pensiun. Apakah Jokowi efek itu masih ada terhadap Kaisang? Apakah berubah jadi Gibran efek? Nah, apakah kemudian kejadian-kejadian buruk pada Pilpres kemarin akan diulang di Pilkada demi satu orang misalnya? iya. Ya kan bisa saja terjadi. Apakah lo dulu waktu Prabowo Gibran juga kan surveinya nomor 2 maksimal kan? Tapi tiba-tiba tiap minggu naik 3%. Jadi dihitung tuh pas pencoblosan nanti 58%. Jadi udah dibagi gitu kan. Simpel kan matematikanya. Tapi menurut saya begini. Kalau misalnya Mas Kaisang ini kemudian dia merasa ke Jawa Tengah kok suaranya kecil, kalah sama jagoan-jagoan dari PDI Perjuangan misalnya, atau ke Jakarta juga, wah ternyata kalah sama Pak Anies, Pak Ahok, mungkin dia lebih baik pulang ke Solo, mudik, mumpung kakaknya sudah mundur, ya kan? Di negara sebelah itu kan gampang, bapaknya turun, anak tertua naik. Kakaknya turun, adik bontot naik. Simpel. Udah itu. Tapi kalau misalkan gini nih Pak, ini kan tadi Bapak bilang nyinggung Gibran efek ya Pak, setelah Mas Gibran nanti dilantik. Iya. Kira-kira Gibran itu akal cawe-cawe gak untuk Kaisang? Saya malah berpendapat begini. Ketika seorang presiden atau calon wakil presiden dilantik menjadi presiden dan wakil presiden definitif, itu katakan 3 bulan pertama itu nggak sempat mikirin apa-apa karena dia fokus ke kabinet, fokus ke kerja-kerja pertama, mungkin fokus ke luar negeri, pekerjaannya aja sudah banyak banget. Jadi saya malah nggak berpikir Gibran nggak akan sempat untuk memasarkan adiknya setelah dia dilantik. Makanya sebelum dilantik dia keliling dulu. Open trip Pak? Open trip dulu. Mungkin dia akan keliling Jakarta, napak tilas. Pilihlah adik saya, pilihlah adik saya, pilihlah adik saya. Kan sudah dicontohkan oleh bapaknya bahwa netral itu apa, gitu ya kan? Makanya belanja masalah Pak, gimana? Ngapain belanja masalah? Oh dia sumber masalah.